Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Muktiono, mahasiswa Magister Hukum, NIM 701242010012. Di sini saya akan membacakan referensi dari aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia baik sejak dahulu kala hingga saat ini adalah aliran filsafat hukum Pancasila, yang mana merupakan falsafah atau filsafat bangsa Indonesia menyatakan oleh Founding Fathers sebagai bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Sebab kepentingan aliran filsafat hukum bagi Indonesia adalah merupakan sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperingati dan menghormati Founding Fathers maupun para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, dan aliran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tercinta ini. Satu, aliran hukum kodrat hukum alam. Ada dua pandangan dalam pembahasan hukum kodrat ini, yakni pandangan teologis dan pandangan sekuler. Pandangan teologis dikatakan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai ciptaannya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang adil untuk mengatur segala kehidupan di dunia ini. B. Pandangan sekuler. Dalam pandangan sekuler diyakini bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Prinsip-prinsip kodrat bersifat abadi menjadi acuan validitas segala norma yang digapai dengan penaluran yang tepat dan benar. Hukum kodrat ada hal yang fundamental dalam kehidupan manusia di masyarakat. Adapun tokoh-tokoh dalam ajak hukum kodrat adalah Thomas Aquinas, H.L.A. 2. Aliran hukum positif. Aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa. Bahkan bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama laikisme pendapat lebih tegas bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undang. Aliran hukum positif ini dapat dibedakan dalam dua corak, yakni satu, aliran hukum positif aliatis atau bisa disebut dengan positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin 1790 sampai 1859, dan dua, aliran hukum atau dikenal juga dengan positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Clance 1881 sampai 1979. Aliran positivisme sosiologis. Menurut John Austin sebagai pelopor positivisme sosiologi ini, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu terletak pada unsur pemerintahan. Itu hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tepat, logis, dan tertutup. Selanjutnya disebutkan bahwa negara sebagai superior menentukan apa yang diperoleh dan apa yang tidak diperbolehkan. Aliran positivisme yuridis. Menurut Hans Clason, hukum harus bersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti unsur sosiologis, politik, historis, bahkan etis. Pemikiran ini yang kemudian dikenal dengan teori hukum murni, reines rechtslehre dari Kelsen. Dari hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. 3. Aliran utilitarian. Utilitarisme atau ultranisme adalah aliran yang letaknya kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi bagi buruk maupun adil tindakannya suatu hukuman tergantung kepada apa hukum itu diberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utama utilitarianisme ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Gelling. 4. Aliran Scholastic Jurisprudence. Menurut aliran Scholastic Jurisprudence, hukum
yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif. Timbulnya aliran ini adalah dari hasil dialektikan antara positisme hukum dan azab sejarah antisme. Azab sejarah memandang hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Para tokoh dalam aliran ini antara lain Jürgen Ehlers dan Sennenfeld. 5. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap 3 hal, yaitu A. Rasionalisme abad ke-18 yang berdasarkan atas hukum alam, ketakutan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum dengan terutama mengandalkan jalan pemikiran edukatif tanpa memperhatikan fakta sejarah, khususnya di kondisi nasional. B. Semangat revolusi Perancis yang menentang menentang kewenangan tradisi dengan misi kesporalitasnya, kepercayaan pada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya, seurungnya ke segala penjuru dunia. Pendapat yang berkembang saat itu melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat mencegah semua masalah hukum. Kode Vil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni. Mazhab sejarah muncul untuk menentang universalisme. Selain itu juga timbul sejalan dengan gerakan rasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatian ini pada individu, penganut mazhab sejarah sudah mengarah pada bangsa, tempatnya jiwa dan bangsa. Beberapa tokoh aliran ini antara lain adalah Wittgenstein dan Forsyth dan Henry Simon. 6. Realitas hukum. Aliran legalisme disebut pula dengan realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentukan hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan, sedangkan berlaku emosi-emosi yang umum dan hasil hukum dalam kehidupan. Aliran hukum bebas. Aliran Freidenheimer merupakan penting paling keras terhadap politisasi hukum. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum menurut hukum yang bebas. Tugas bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk penentuan konflik sehingga peristiwa berikutnya dapat dipecahkan oleh norma yang ditentukan oleh hakim. Demikianlah referensi yang diberikan. Ada kurang lebih minta yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.